akhir bulan Desember 2019 terdapat penyakit baru yang dinamakan dengan virus corona atau COVID-19. Dari informasi WHO 2020 yang menyebutkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 terdapat klaster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas yang berasal dari kota Wuhan, Tiongkok. Pada akhir Februari 2020 hingga 11 Maret 2020 terjadi peningkatan secara global, yaitu 13 kali lipat peningkatan kasus COVID-19 di luar Tiongkok, dengan total lebih dari 118.000 di 114 negara dan 4.291 orang dinyatakan meninggal. Penelitian ini membahas bagaimana Tiongkok berhasil menekan penyebaran COVID-19 dengan cepat menggunakan teknologi AI. Poin-poin pentingnya, yang pertama, teknologi AI sebagai solusi. Tiongkok menggabungkan teknologi AI dengan protokol kesehatan dan pengawasan ketat untuk melacak dan mencegah penyebaran virus. Yang kedua, konsep keamanan dan kesehatan. Penelitian ini menganalisis tindakan Tiongkok berdasarkan konsep keamanan kesehatan yang mencakup aspek multisektor, komprehensif, dan pencegahan. Yang ketiga, hasil yang efektif. Pendekatan Tiongkok terbukti efektif dalam menurunkan angka kasus COVID-19 dalam waktu singkat. Yang terakhir, pelajaran berharga yang dapat kita ambil, studi kasus Tiongkok dapat menjadi rujukan bagi negara lain dalam menghadapi pandemi di masa depan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan teknologi AI dalam penanganan COVID-19 di Tiongkok merupakan langkah strategis yang efektif. Pendekatan multisektor dan fokus pada pencegahan menjadi kunci keberhasilan. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi para pembuat kebijakan dalam merancang strategi perancangan pandemi di masa mendatang. Penggunaan teknologi AI dan pendekatan yang komprehensif dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi ancaman dan kesehatan global. Sebuah tindakan yang difokuskan untuk mencegah suatu negara yang terkena dampak dari penyakit, maka membutuhkan tindakan prevention. Tindakan tersebut dimaksud agar dapat meminimalkan risiko penyebaran penyakit. Selain itu, dalam prevention terdapat sebuah kerangka pencegahan seperti 1. Local prevention yang memiliki strategi seperti melakukan penyebaran informasi atau pendidikan terkait kesehatan. 2. State prevention, yaitu negara memiliki peran penting dalam mempromosikan upaya pencegahan penyakit. 3. National prevention, sebuah kegiatan pencegahan nasional yang mencangkup inisiatif, peraturan, dan kebijakan untuk mengurangi penyebaran suatu penyakit. Dalam menyelesaikan kasus yang muncul dari isu kesehatan, pengoptimalan keamanan kesehatan membutuhkan bantuan dari semua aspek. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Tiongkok menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI dan Big Data untuk mendukung strategi keberhasilan dalam menghadapi COVID-19. Strategi utama yang digunakan itu meliputi 3 strategi. Yang pertama ada primary prevention, yaitu berfokus pada pencegahan awal seperti isolasi mandiri untuk mencegah penyebaran virus dari wilayah Wuhan ke wilayah lain dengan melibatkan multisektor. Yang kedua ada secondary prevention, yaitu pembatasan wilayah terutama di Provinsi Hubei dengan prioritas pengendalian penyebaran dan penguatan tindakan preventif bersama serta melakukan national prevention dengan pendekatan komprehensif seperti membuat kebijakan bersama multisektor untuk menutup semua pasar dan fasilitas hewan. Yang ketiga ada state prevention, yaitu mengurangi kelompok kasus dengan memanfaatkan big data dan AI untuk pengendalian ilmiah. Sejak tanggal 1 sampai 30 April 2020, pemerintah Tiongkok melakukan tindakan prevention oriented dengan memberikan bantuan dan dukungan kepada lebih dari 150 negara dan organisasi internasional dengan nilai 71,2 miliar
yuan atau senilai dengan 10,2 miliar USD untuk diekspor, dengan memberi APD seperti 27,8 juta masker wajah, 130 juta pakaian pelindung, 73,1 juta alat tes COVID, 12,57 juta termometer inframerah, 124.000 monitor pasien, 49.100 ventilator, 43,63 juta kacamata, dan 854 pasang sarung tangan bedah. Kemudian, pemerintah Tiongkok juga membangun lab Huyan, yaitu lab yang digunakan untuk mendeteksi adanya COVID-19 dengan 3.000 sampel per harinya di lebih dari 20 negara. Presiden Xi Jinping berkomitmen pada November 2020 di KTT G20 ke-15 bahwa Tiongkok bersedia memperkuat kerjasama dengan negara lain dan berusaha menjadikan vaksin sebagai produk publik agar bisa digunakan dan dibeli oleh semua negara. Dan hal itu terrealisasikan di tahun 2021. Kontribusi pemerintah Tiongkok terhadap COVID-19 secara global. Pemerintah Tiongkok melakukan tindakan prevention oriented dengan cara memberikan dukungan dan bantuan kepada lebih dari 150 negara dan organisasi internasional dengan cara memberikan bantuan medis, mengirim tim ahli medis, mempercepat pembangunan publik dan fasilitas publik, mendukung platform dan lembaga multilateral internasional untuk mengatasi epidemi, dan membantu negara-negara yang kesulitan dan terjebak hutang. Pemerintah Tiongkok selama 1 Maret sampai 30 April 2020 telah mengeluarkan dana sebesar 71,2 miliar yuan atau setara dengan 10,2 miliar US dollar untuk diekspor ke luar negeri. Pemerintah Tiongkok juga melakukan kerjasama dengan WHO atau World Health Organization dengan menyumbangkan dana sebesar 20 juta US dollar untuk penanganan COVID-19 secara global. Pada April tahun 2020, Tiongkok menjanjikan dana tambahan sebesar 30 juta US dollar kepada WHO setelah Amerika Serikat berencana menghentikan pendanaannya. Pada Mei 2020, Presiden Xi Jinping mengumumkan sumbangan sebesar 2 miliar US dollar selama 2 tahun untuk mendukung WHO dalam melawan COVID-19 secara global, termasuk mengirim dokter dan bantuan medis ke Afrika dan negara berkembang. WHO China Joint Mission on COVID-19 yang melibatkan 25 ahli dari berbagai negara bertujuan untuk mempercepat respon global, berbagai informasi, dan mencegah penyebaran COVID-19 ke wilayah yang belum terinfeksi. Misi ini menghasilkan laporan yang berisi strategi, tindakan, dan rekomendasi yang digunakan untuk membantu negara-negara dalam mengatasi dan mencegah penularan COVID-19. Peran Tiongkok dalam distribusi vaksin. Pada tahun 2020, Tiongkok bekerjasama dengan WHO untuk menyediakan vaksin COVID-19 bagi negara berkembang sebagai tindakan primary prevention. Tiongkok juga menyumbang sebesar 18 miliar US dollar untuk COVAX inisiatif guna memastikan akses vaksin yang setara bagi negara berpenghasilan rendah. Presiden Xi Jinping menyatakan bahwa vaksin Tiongkok akan menjadi barang publik global. Tiongkok telah menyediakan vaksin gratis ke 69 negara dan menjualnya ke 28 negara lainnya. Dalam pengembangan vaksin, Tiongkok memanfaatkan teknologi seperti vaksin inaktif, mRNA, dan vektor adenovirus. Dengan pendekatan cepat, pengembangan awal vaksin diselesaikan dalam 2-3 minggu setelah memperoleh urutan virus. Proyek ini melibatkan 22 lembaga dan perusahaan dengan total 17 proyek pengembangan vaksin. Tiongkok aktif dalam memerangi pandemi COVID-19, baik di dalam negeri maupun secara global.
beberapa langkah penting yang dilakukan antara lain pengembangan vaksin di Tiongkok menginisiasi kolaborasi besar-besaran untuk mengembangkan dan memproduksi vaksin COVID-19. Vaksin ini kemudian didistribusikan ke berbagai negara. Kemudian terdapat kerjasama dengan ASEAN. Tiongkok bekerjasama dengan negara-negara ASEAN dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang diberikan meliputi dana pelatihan dan berbagai informasi. Kemudian terdapat fokus pada pencegahan. Tiongkok menekankan pentingnya pencegahan dalam mengatasi pandemi. Hal ini terlihat dari berbagai program yang didanai dan dijalankan oleh pemerintah Tiongkok. Sehingga dalam hal ini Tiongkok memainkan peran penting dalam respon global terhadap pandemi COVID-19, baik melalui pengembangan vaksin, kerjasama internasional, maupun dukungan finansial. Kerjasama pemerintah Tiongkok dengan ASEAN. Tindakan yang dilakukan berupa prevention oriented dengan kerangka pencegahan yang berfokus kepada state prevention yang mana negara memiliki peran penting dalam mempromosikan upaya pencegahan. Dalam hal ini, pemerintah Tiongkok berencana untuk memberikan dukungan sebesar 5 juta USD untuk inisiatif Public Health Corporation Initiative, Program on Public Health Emergency Preparedness Capacity atau PROMPT, dan berkomitmen memberikan 1 juta USD untuk ASEAN COVID-19 Response. Tujuan untuk mendukung proyek-proyek yang berfokus pada peningkatan kapasitas kesiapsiagaan dalam menangani pandemi COVID-19 dan keadaan darurat kesehatan masyarakat di masa depan. Tiongkok memiliki program yang mana akan melakukan kegiatan peningkatan kapasitas, penciptaan pertukaran informasi dan data, penelitian dan pengembangan, serta pemberian dukungan teknis kepada lembaga-lembaga ASEAN dalam memberikan respon kedaruratan kesehatan masyarakat. Proyek ini di bawah program PROMPT akan mendukung tujuan kebijakan pemerintah negara-negara anggota ASEAN dan Tiongkok dengan berkontribusi pada hubungan antar lembaga dan kerjasama antara ASEAN dan Tiongkok yang lebih erat. Sedangkan untuk ASEAN sendiri, COVID-19 Response Fund merupakan sebuah wadah dana untuk di mana yang nantinya dana yang terkumpul diberikan untuk negara-negara yang memang terkena wabah COVID-19. Kerjasama perusahaan teknologi Tiongkok dalam menghadapi COVID-19 yang pertama adalah ByteDance. ByteDance merupakan perusahaan yang dikenal mengeluarkan platform TikTok. Perusahaan ini menyalurkan 100.000 alat tes kesehatan COVID-19 kepada Ethiopia atau setara dengan 13 juta US$. Yang kedua adalah Tencent. Tencent memiliki sebuah program yang bernama Weekend Together. Program ini memanfaatkan teknologi sebagai upaya untuk membantu memerangi COVID-19 dengan cara memberikan informasi-informasi mengenai COVID-19 secara lebih global. Tencent juga memberikan bantuan-bantuan lain berupa mengadakan dana anti COVID-19 global atau Global Anti-Pandemic Fund senilai $100 untuk mendukung upaya COVID-19 secara lebih global, dengan berfokus pada pengadaan donasi pasokan medis, seperti pemberian masker, ventilator, dan face shield. Yang ketiga adalah Huawei. Huawei selama pandemi COVID-19 menyumbangkan teknologi medis seperti solusi pencitraan komputerisasi ke Republik Dominika. Selain itu, Huawei berkolaborasi dengan Huling Medical Teknologi untuk menawarkan sistem diagnostik tambahan yang mendukung ke rumah sakit di Ekuador agar dapat digunakan untuk mendukung dalam penanganan COVID-19.